jam kedua. Mungkin saat tadi keluar kurang sinyal. Ya. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Ustadznya untuk jam kedua ini, simulasi atau langsung ke presentasi dari tugas yang tadi pagi, dari pembuatan tabel yang tadi pagi. Silakan. Masuk. Monggo Ustadz, saya selebihnya saya serahkan ke jenengan, mungkin simulasi atau per kelompok presentasi dari tugas yang tadi pagi yang tabel. Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Baik kawan-kawan, langsung saja kita mulai praktek ya unsur-unsur yang diperlukan dalam fikih hadis. Unsur-unsur ini tidak lengkap, tetapi ini unsur yang utama dan insya Allah diterima di banyak kalangan kalau kita memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tabel ini. Oleh karena itu, maka kali ini kita coba praktekkan ya unsur-unsur yang ada ini, tabel-tabel ini. Saya mulai dari kelompok pertama. Siap. Ya, silakan kelompok Ustadz. Pertama, ya. Di share screen apa pripun, Ustadz? Ya, di share screen biar teman-temannya juga bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok pertama mengambil hadis dengan judul hadis keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bisa agak besaran nggak? Hadisnya seperti ini. Sekali. Nah, ini. Terus. Nah, pas. Hadis keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah.
An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Jadi hadis yang dari Durratun Nasihin nomor 9. Untuk lugawinya atau maknanya, jadi orang yang paling dekat bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Untuk kategori dari hadis ini adalah tentang fadhailul a'mal, yaitu keutamaan akmal, yaitu keutamaan membaca sholawat. Untuk fiqhul hadisnya kami mengambil dari kitab Tuhfatul Ahwadi, yaitu Syarah Jami' At-Tirmidzi dengan pengarangnya Al-Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Nah, istimbat yang beliau pakai adalah istimbat an-nususi, yakni istimbat antara dua dalil, yaitu dalil sunnah, yaitu hadis ini, dan dalil Quran, yaitu Qurannya adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi menurut beliau Imam Al-Mubarakfuri, jadi bisa orang ditampilkan yang teksnya enggak? Dereng ditulis. Saya tampilkan teks. Kan di Samilah kan ada Tutuful Ahwadi, tinggal di copy paste, taruh di bagian kotak kitab. Nah, kitab ini kan itu bunyi teksnya sama referensi kitabnya apa. Gitu maksud saya kitab itu, sehingga kita nanti memang panjang nanti. Gitu. Tapi untuk hadis ini saja. Atau taruh di bawah juga nggak apa-apa, biar kita bisa lihat bersama. Supaya istimbat nasnya ini memang Quran hadis, tapi logikanya apa? Pakai amkhos, mujmal mubayyan, atau apa gitu. Jadi istimbat ini bukan kok hanya sekedar, oh dia tekstualis, titik, enggak. Tekstualisnya itu pakai ragam logika yang bagaimana. Jadi usul fikihnya masuk tuh. Qawaid fikihnya masuk tuh, misalnya gitu. Jadi ada keterkaitan gini, sambungan gitu. Nah, coba ketemu teksnya. Sebentar, Ustaz. Teksnya ditampilkan biar Ini Ustaz teksnya. dikopas saja, dikopas. Nggih niki, Bang. Aulan nasi bi ai aqrabuhum bi au ahaqquhum bi syafaati aksaruhum alayya sholatan li anna kasrata sholat memba'atan min anit ta'dim al muqtada lil mutaba'ah. Enggak, dicantumin kan, cantumin di bawah atau di copy paste di sini nih. Ini kan kertas ini bawahnya. Jadi ini saat teksnya. Ya. Jadi memakai ayat yang ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dengan hadis yang tadi untuk mensarai aksaruhum alayya. Halo? Masalah jaringan mungkin, Ustaz. Iya, Ustaz, ngapunten.
Nggih, nggih, nggih. Jadi ini Ustaz, aulan nasibi akrobuhum, nah, terus pakai ayat ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Jadi untuk menjelaskan kenapa kok orang yang membaca sholawatnya banyak itu lebih dekat dengan Nabi, karena memang tanda orang yang senang Nabi itu yang membaca sholawat itu. Berarti kata baca sholawat itu include dimasukkan ke dalam makna Cinta. fattabi'uni. Yeah. Nah, fattabi'uni masuk kategori fattabi'uni. Jadi di sini pemaknaan fattabi'uni itu artinya adalah baca sholawat. Gitu kan? Nah, itu berarti benar, nasi. Nggih. Nah, kalau di dalam ilmu nasi itu diilmukan sebagai ilmu apa itu? Nah, misalnya seperti itu. Nanti dilanjutkan diskusinya begitu. Jadi model runutannya sama seperti itu. Nah, ini sudah ketemu ya bahwa ini nasi karena dia ada satu kesatuan wahdatul makna dengan Quran, wahdatul maudhu dengan Quran. Oke. Terus tapi kalau melihat dari term fadhailul a'mal, gitu kan? Saya tanya lagi, ini kan fadhailul amal. Jadi orang ketika bersolawat, menurut si imam ini, Al-Hafidz Baiquri itu kira-kira dia dapat apa? Dia akan bersama Rasulullah. Jadi fadhailul amal ada bersama Rasul, akan dekat sama Rasulullah. Oke, itu dipegang. Berarti ada nyambung antara judul, kategori bab, ulamanya sama kitabnya nyambung. Nah, kategori ulama Al-Hafidz ini, dia ini kalau cari biografinya nanti, apalagi kalau bikin skripsi, kamu fokuskan dia sebagai pendakwah dan sebagai sufi yang suka sholawat, wiridan misalnya. Jadi sehingga karakter ulama ini muncul kategori sebagai pendakwah atau seorang ulama yang spiritualis lah bahasanya begitu. Yang kedua, yang terakhir, objek manusianya. Memang seluruh manusia. Jadi ditulis di sini. Objeknya siapa? Pengikut Rasulullah. Umat Islam. Pengikut Rasulullah untuk siapa ini? Untuk pengikut Rasulullah karena pakai ayat fattabi'uni untuk pengikut Rasulullah. Untuk apa? Dekat dengan yang dicintai dengan Rasul di hari kiamat. Konteksnya apa? Baca doa sholawat. Nah, konteksnya adalah baca doa sholawat. Jadi begitu. Jadi objeknya tertulis, coba tulis di sini. Objeknya adalah manusia, khususnya pecinta Rasulullah. Nah, objeknya khususnya umat Rasulullah. Pecinta Rasulullah. Untuk apa? Agar di akhirat bersama yang dicintai. Dekat dengan dicintai. Nah, makanya perbanyak sholawat. Konteksnya adalah memperbanyak baca sholawat. Nah, jadi pengamalannya ada perbanyak sholawat. Jelas sudah. Nah, untuknya siapa? Untuknya siapa? Bukan. Untuk siapa? Untuk apa? Dan kira-kira konteksnya apa kalau diamalkan? Perbanyak baca sholawat. Kapanpun. Jadi masuk ya. Nah ini oke. Sudah. Catatan. Catatan lagi. Coba lihat yang maknawi. Coba lihat maknawi. Tadi tampilin lagi, coba lihat yang maknawi. Nah. Ya, coba lihat yang maknawi. Lihat maknawi. Maknawi atas sama hadisnya coba atas. Saya mau catatan yang maknawi nih. Nah. Yang atas.
ini apa hadisnya matannya untuk yang maknawi coba lihat yang atas kurang atas ini nggak kelihatan, lihat hadisnya, teks hadisnya biar saya memandu yang maknawi. Nggak kelihatan sini. Sebentar. Nah, tambah satu, Iqbal. Nah, udah lihat nih. Coba lihat teksnya. Inna aulan nasi biyaumal qiyamah. Ya kan? Inna aulan nasi aksaruhum alayya sholatan. Dari kata-kata ini, kata-kata apa yang paling memantik perhatian? Bahasa orang sekarang eye-catching. Aulan nasi. Aulan nasi yang pakai muta'addid bi, aulabi. Iya enggak? Nah, kata aulabi inilah nanti sebagai kata kuncinya kamu cari di Qomus Mu'jam. Mu'jam Lughah Arabi Lisanul Arab misalnya. Aulabi itu punya banyak varian makna apa? Yang dimaksud aulabi itu apa? Nah, disitulah nanti terjemahannya akan sahih atau tidak. Karena kata aulabi itu menjadi eye-catching bahasanya, yang menjadi fokus. Di ilmu hadis, pernah dengar yang namanya Mu'jam al-Mufahros li al-Fadil hadis enggak? Jadi semacam ensiklopedi tentang lafal-lafal hadis. Tapi lafal-lafal yang di eye-catchingin. Eye-catching itu yang difokusin. Misalkan, innamal amalu binniyat. Makanya di eye-catchingin adalah niat. Maka kita cukup cari niat, maka di Mu'jam itu nanti akan tertera kata niat ini ada di berapa kitab hadis nanti. Misalkan di Bukhari, di ini ada misalnya. Oh, gitu. Jadi dengan metode yang sama untuk tahap lughawi, kita harus melihat yang kita eye-catchingin yang mana dari hadis ini. Aula bi. Maka kata aula bi ini kita cari di kamus. Apakah berarti satu, kesatuan dengan surga? Oh, tapi kan manusia punya level berbeda. Nah, berarti syafaat ini bisa menjadikan jalan ringkas naik level di surga. Nah, kata aulabi ini akan membimbing kita punya terjemahan yang luas. Tapi harus punya pegangan. Pegangannya apa? Kamus bahasa, yaitu Mu'jam Lisanil Arab, karya Ibnu Mandur misalnya. Itu caranya ya. Nanti di lughawi itu bisa ditambahin. Jadi tidak terfokus pada terjemahan Indonesia, dekat bersamaku. Itu terjemahan Indonesia sekali. Tapi kalau yang dia nanti ketemu makna aulabi, pasti maknanya nanti bisa lebih aktual. Kira-kira seperti itu. Ini, nah setelah ini tadi kan sudah ditulisin ya objeknya si ini sudah ditulis ini, itu tinggal dinarasikan. Berarti nanti fikih hadisnya adalah satu narasi tadi, arti satu paragraf tadi itu mencakup ini. Gimana Pak? Misalnya, ini tugas lagi, berarti untuk hari Senin menarasikan ini dengan hadis yang lain. Berarti ini udah artinya sudah, maknanya tadi, tinggal ditambahin aulabi tadi secara bahasa itu apa, nanti diperbaiki bagian itunya. Dari hadis di atas, dapat dimaknai bahwa hadis itu mensupport seseorang untuk beramal. Hadis itu berkenaan dengan keutamaan sholawat. Masuk kata Fadul Amal kan? Titik. Menurut Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri, hadis ini terkait dengan ayat in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Jadi kata fattabi'uni itu dimaknai baca sholawat. Ya, sesuai pemahaman teks hadis dan Quran. Oke, titik. Sesuai teks berarti istimbatnya kan, titik.
Terus narasi yang keduanya, narasi selanjutnya adalah sholawat ini untuk seluruh manusia, khususnya para pecinta Rasulullah. Ya kan? Terus apa tadi saya sebutkan? Koma. Apa tadi? Yang objek tadi? Agar bisa berkumpul bersama Rasulullah di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya perbanyaklah baca sholawat. Nah, berarti fikih hadisnya sudah masuk itu. Paham nggak? Paham nggak? Iya, paham. Nah, itu kalau misalnya ulamanya 1. Kalau kamu cari ulamanya 10, ya nanti bisa lebih luas lagi paragrafnya gitu loh. Ini hanya contoh saja. Ini ulamanya 1 nih. Kalau ulamanya lebih dari 1, ya tinggal digabungin saja narasinya. Gitu. Oke? Oke, Ustaz. Nah, terus habis udah jadi narasi fikul hadis, terakhirnya adalah faedah. Faedah itu artinya signifikansi. Bahasa filsafatnya maghza. Maghza. Setelah makna, maghza. Kira-kira dari makna fikul hadis itu signifikansi untuk sekarang apa saja? Signifikansinya masih sekarang. Sekarang orang banyak stres. Kita hibur pakai bacaan sholawat yang enak-enak deh. Misalnya gitu. Berarti signifikansinya baca sholawat itu. Oh, sholawat itu kalau bacanya biasa saja kurang jos. Sholawat itu harus dilakukan. Berarti signifikansi. 1, 2, 3, 4, 5 itu ijtihad Anda. Ya, untuk signifikansi masa sekarang. Nah, nanti tambahin. Setelah dinarasi, tahap kedua adalah menuliskan faedah atau bahasa filsafatnya maghza. Bahasa Indonesia signifikansi. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kira-kira signifikansi ini applicable. Nah, paham ya? Oke, Ustaz. Nanti tugas hari Senin nanti saya periksa itu bagian itunya. Siap. Insyaallah. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Yang lain kelompok kedua. Oke, sami-sami kelompok kedua. Ayo kelompok kedua, silahkan. Halo, ayo yang untuk yang kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri mungkin Ustaz bisa diselang-seling. Ya, boleh. Oke. Persoalannya ini kelompok hadis. Halo, ayo kelompok selanjutnya. Siapa aja yang sudah oke? Ayo.
Nah, Kelompok ini. 2, Ustadz. Oke. Ini tentang hadis menghidupkan malam bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini lugawinya, barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Kategorinya sholat tarawih. Ini saya ngambil dari madhab Imam Syafi'i. Kitab Fikih Manhaji ala madhabi Syafi'i. Ini saya belum paham di istinbatnya. Agak kelewat tadi. Coba hadisnya sama kitab Fikih Manhaji itu diartikan bagaimana? Ini di kitab Mahaji wasolatu tarawih innama tasrom fi Ramadan khosoh. Jadi sholat tarawih ini disyariatkan hanya pada bulan Ramadan. Atau sanu fihal jamaah. Oke. Gini, hadis tentang apa man qoma Ramadana ada nggak tercantum di teks itu? Gimana Ustaz? Man qoma Ramadana itu tercantum nggak di teks Fikih Manhaji itu? Oh, ada Ustaz. Nih. Marwahu al-Bukhari. Mana sih? Ya, terus? Ya, yang bawah tuh gak kelihatan tuh. Ya, ini kola. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oke. Jadi kalau dari teks itu tertulis wal aslu fi masyru'iyatiha, berarti hadis ini merupakan dalil kesyariatannya, bukan soal sholat tarawihnya. Oh, okay. Ya kan? Iya. Dalil pensyariatannya. Jadi nasi teksnya man qoma Ramadana, berarti nasi dia. Karena apa? Karena dia dalil pensyariatannya apa ya teks ini. Teks ini. Gitu loh. Jadi nasi. Oke, coba lihat teks apa namanya gantungannya. Berarti istimbatnya adalah istimbat nasi tentang pensyariatan. Istimbatnya nasi. Tekstualis, gitu jelas tadi. Wal aslu fi masyru'iyatiha. Berarti dia nasi. Gak ada tafsiran apapun. Oke. Nah, objeknya orang Muslim. Oke, ini saya koreksi ya. Untuk yang maknawi, barang siapa ya mendirikan bulan Ramadan imanan wahtisaban. Di sini yang pengen di eye-catchingin tuh yang mana? Qoma Ramadan. Qoma Ramadan itu menurut Mu'jam itu artinya apa? Mendirikan Ramadan itu maksudnya sholat tarawih kah atau apa? Nah, itu yang bisa menjelaskan itu siapa? Yang punya kamus bahasa Arab. Qoma Ramadan. Imanan paham. Tapi ihtisaban maksudnya apa? Pahala misalnya, mengharap pahala. Itu makna ihtisaban itu apa? Ma taqaddama min dzambi jelas, dosa sebelumnya. Jadi yang perlu dicarikan makna itu qoma Ramadana sama ihtisaban. Jadi di lugawi ini ada dua kata yang diambil.
Yang untuk diperjelas adalah koma Ramadan dan ikhtisaban, itu menurut kamus yang mana? Nah, baru kita lihat terjemahan benar. Paham ya? Paham ya? Iya, paham, Ustaz. Oke. Kategori bab di sini nggak ngomong tentang tarawih, tapi ngomong balasan gufiro. Gufiro itu kan balasan. Balasan itu artinya dia dapat apa? Berarti soal keutamaan ini. Jadi jatuhnya tentang targhib fi qiyam Ramadan. Targhib fi qiyam Ramadan. Supaya orang senang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Karena dia sifatnya targhib, ya, sifatnya targhib, bukan tentang bahas fikih ini. Maka ulama yang pertama ditampilin itu adalah ulama tentang targhib, dai misalnya. Misalnya kitab Fadhailul A'mal, Targhib wa Tarhib, terus Fadhailur Ramadan, kan banyak kitab-kitab gitu. Nah, imam-imam semacam ini yang ditampilkan duluan. Kenapa? Karena warna hadisnya ada warna fadilah, karena kata gufiro tadi. Warna fikih apakah boleh, Pak? Boleh. Tetapi dia tidak utama. Saya ulangi, boleh tapi dia tidak utama. Karena utama itu adalah yang mendekati sama warna hadisnya. Maka saya seyogianya kitabnya ini adalah kitab Fadhailur Ramadan, Siam Ramadan ma'a Rasulillah. Kan banyak kitab-kitab itu. Nah, nanti akan muncul kata hadis ini itu dimaknai dipakai kayak apa. Nah, kalau itu sudah nomor 1, oke. Saya beralih ke fikih. Soal fikih gimana? Nah, baru pakai kitab ini. Hadis ini itu secara tekstual berkenaan dengan pensyariatan qiyam Ramadan. Maksudnya sholat tarawih. Nah, berarti yang kedua ini melengkapi tentang fadilah yang pertama tadi. Objeknya siapa? Umat Islam. Untuk apa? Ya, untuk mengisi malam Ramadan, untuk memuliakan Ramadan. Untuk konteks yang bagaimana? Qiyam Ramadan ini. Untuk konteks orang yang sehat. Sholat tarawih Ramadan. Adapun yang nggak sehat atau uzur tidak apa-apa. Berarti konteksnya untuk yang sehat dan tidak ada uzur. Karena sunnah toh. Nah, begitu tulisannya. Untuk objeknya. Paham nggak? Paham nggak? Halo? Kedengaran suara saya? Insya Allah. Nah, jadi objeknya apa tadi? Untuk umat Islam. Untuk umat Islam. Akil balik. Ya, untuk Dan apa? yang mampu. Mengisi malam bulan suci. Mengisi malam bulan suci. Konkretnya konteksnya apa? Dengan menjalankan sholat tarawih bagi yang mampu dan tidak uzur. Nah, jelas. Nah, itu nanti kemudian dinarasikan. Ya. Fikih hadisnya adalah hadis ini berkenaan dengan keutamaan qiyam Ramadan. Nah, balasan yang paling agung bagi orang yang qiyam Ramadan itu dengan syarat iman dan mengharapkan ridho Allah ya, adalah mendapatkan ampunan dosa-dosa terdahulunya diampuni. Balasan paling agung. Sebagaimana ya jelas dinyatakan dalam hadis di atas. Dari tekstual toh. Hadis ini sangat menarik dan perlu diperhatikan oleh umat Islam supaya semangat mengisi malam-malam Ramadan dengan memperbanyak sholat. Boleh 20 rakaat, boleh 30 rakaat semampunya. Tentu ini khusus yang sehat dan tidak punya uzur. Karena dasar hukumnya sunnah. Nah, itu sudah masuk itu fikul hadis. Baru habis itu
ambil faedah, signifikansinya apa buat masa sekarang hadis ini. 1, 2, 3, 4, 5, nah, itu ijtihad. Kalian silahkan pikirkan. Bisa dimengerti? Tahu? Jadi nanti bentuk narasinya enak. Nah. Oke, paham nggak? Seperti itu. Alhamdulillah. Nah. Atau ditambahin lagi. Lama ini adalah untuk mensupport memberi semangat orang melakukan qiyam Ramadan. Adapun pandangan fikih sebagaimana diungkapkan oleh Imam siapa ini? Namanya itu. Syafi'i. Gak kelihatan di sini. Ini ulamanya siapa ini kamu tulis nih? Imam Syafi'i, Ustaz. Oke, Syafi'i dalam kitab Fiqhul Manhaji Al-Manhaji bukan, ini pasti pengarangnya lain ini. Imam Syafi'i ya ini. Ya pokoknya ulama ini dalam kitab ini ya ini dalil untuk pensyariatan qiyam Ramadan yang berarti tarawih. Clear ya? Terus baru masuk ke objeknya, Pak. Jadi narasinya begitu. Jadi jadilah satu narasi, satu paragraf yang menunjukkan fikul hadis. Logowinya jelas, warnanya jelas, cantelan ulamanya jelas yang menggunakan hadis, ya, pola pikir ulamanya jelas, terus ditujukan kepada siapa, bagaimana mengamalkannya jelas. Clear? Clear. Nah, oke, kelompok selanjutnya. Terima kasih, Ustaz. Ayo kelompok selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ininya, mohon maaf, enggak bisa screen. Karena ininya di HP, terus ininya di laptop. Oke. Jadi Bisa dikirim ke temennya atau hostnya. Kalau dikirim ke temennya atau hostnya, itu nanti yang nampilin temennya atau hostnya bisa. Berarti harus sebentar mau dipindahin dulu laptop. Aduh. Mohon maaf, bisa dilanjut ke kelompok 4 dulu. Ya, kelompok lain dulu, yang siap aja dulu.
Nggih, Ustaz. Kelompok 4. Ya, Ustaz. Siap-siap. Iya, berdua. Sampun kelihatan nggih? Sampun kelihatan nggih? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperbesar, nggak kelihatan saya. Sudah cukup, Ustaz? Ya wes, baca aja. Oke, coba hadisnya tentang apa? Kita akan menampilkan hadis dari Tentang apa? Abu Dzar, yaitu tentang keutamaan belajar Quran dan belajar satu bab ilmu. Ya Aba Dzarrin la andahdu fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rakatin wa la andahdu fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rakatin. Terjemahnya, wahai Abu Dzar, jika pada pagi hari kamu keluar rumah untuk belajar satu ayat, maka hal itu jauh lebih baik daripada engkau mengerjakan sholat 100 rakaat. Nah ini kurang nih. Dan jika kamu pergi pagi hari untuk belajar satu bab ilmu, baik itu diamalkan ataupun tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pertama, mengenai mengerti hadis. Lugawinya, kami mengutip di Hasyiatu As-Sindiyah di Ibnu Majah, seperti kitab yang kita punya biasanya Hasyiatu As-Sindi. Itu yang pertama di Ta'liqatil Antah 2. Maksudnya Antah 2 itu yaitu huruf minal bait budwatan. Keluarnya kamu dari rumah pagi-pagi untuk belajar ilmu. Nah, ini mungkin secara bahasa begini, namun karena mungkin corona ini ya, mungkin makna perginya itu bisa dilebar luaskan, diumumkan, yaitu nggak harus keluar dari rumah. Kalau mahasiswa, yang penting mahasiswa belajar ilmu. Ya, kalau mahasiswa sebelum dosennya datang, dia harus lebih pagian. Lebih dulu datangnya daripada dosennya. Oke, betul Ustaz. Jadi kata Masya Allah. Tagdu ini itu kata-kata menarik. Kenapa Rasul nggak pakai kata takhruj atau apa, tapi pakai tagdu. Itu artinya sopan santunnya belajar itu adalah murid lebih dulu datang. Gasian. Orang Jawa bilang gasian. Dulu kalau Kiai saya mengartikan la'an tagdu itu sesungguhnya kamu itu gasian. Bukan pagi-pagi sekali, gasian apa gasian yuk. Aku orang Jawa Tengah, ngertinya gasian. Jawa Timur gimana? Ya Ustaz, saya juga Jawa Tengah Ustaz. Oh, gasian artinya juga? Saya juga Ustaz. Jadi artinya, apa kalau di bahasa Indonesia nanti pakai bahasa Indonesia yang bagus, yang benar, tapi memuat kata tagdu ini, gasian. Kalau dibilang, jika pada pagi hari, orang konotasinya itu, orang mau kuliah, atau ngaji subuh aja. Paham nggak? Ini makanya pentingnya lugawi di sini. Tagdu di sini tuh gasian. Gasian orang Jawa pasti paham, tapi bahasa Indonesia nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia itu nanti saya carikan, insya Allah.
Padanan. Nah, kira-kira gitu. Kalau kami pakai terjemah tadi, itu tidak mewakili hadis itu. Benar nggak? Jika pada pagi hari, pada pagi hari ngapain? Itu berarti untuk kuliah pagi. Bagaimana dengan saya yang kuliah habis zuhur? Nggak masuk hadis ini dong, karena paginya udah dihabisin sama orang. Nah, coba kalau pakai seyogianya kamu gasian sopo siro kabeh, lebih gasian daripada gurunya maksudnya. Oke, lanjut. Ini bagus nih artinya nih, lantak itu berarti kan godwatan itu gasian, lebih gasian. Oke, mi'ah rokaat. Menarik gitu. Kata mi'ah itu apakah adat maklum? Adat maklum? Mi'ah rokaatin. Ataukah? Itu di sini itu lafadznya am, tapi maksudnya khusus, yaitu hanya sholat sunnah, ay nafilatin. Jadi maksudnya bukan adat maklum, tapi ya dulu alal kasroh. Ya dulu alal kasroh. Nah di sini apakah kamu sebagai penerjemah akan mengartikan mi'ah sebagai jumlah pasti, angka 100, ataukah kamu pakai makna seperti ratusan rokaat. Mi'ah di sini bukan mi'ah 100, tapi maksudnya jumlah yang banyak. Maka boleh nggak saya mengatakan ratusan? Nah, itu tugasnya kamu punya keantelan bahasa nggak? Nah, terus tadi... Nah, itu bagusnya gimana, Tat? Maksudnya mau di tasbih, apa mau di secara letterlek aja? Mengartikannya, kalau panduan buku bahasa Indonesia, dia tadi dipakai kurung. Di kurung itu makna tafsiri. Nah ini repotnya menerjemahkan hadis. Mau pakai makna lafdi atau makna tafsiri. Kan tadi kata pagi-pagi, itu lafdi. Tapi makna tafsirnya bukan begitu. Betul nggak? Makanya sebagian ulama tidak menggunakan kata artinya. Tapi menggunakan kata maknanya. Saya sering pakai mata maknanya. Karena kalau pakai artinya itu wah repot nih bahasa Indonesia kita ini. Kalau bahasa Jawa malah bisa saya. Kalau bahasa Jawa ngerti saya. Bahasa Jawa ngerti saya, bisa. Nah ini bukan saya membandingkan Jawa sama bahasa Melayu, bahasa persatuan kita, bukan ya. Kita ngomong apa adanya. Jadi nanti di situ berarti yang harus diplototin oleh si peneliti tadi kata ratus, dan yang kedua kata apa tadi tagdu. Selebihnya nas, oke. Nanti tergantung Anda pinter-pinteran, ini istiadat Anda itu. Makanya saya sering pakai bukan kata artinya, hadis ini ada nggak maknanya. Saya sering ngomong begitu. Karena makna itu lebih ke tafsiri daripada tafsir. Oke, lanjut. Warnanya apa? Selanjutnya yaitu warna. Tentang Fadail. Fadail, warna fadail. Terus ulamanya pakai kitab Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi. Hasiahnya Ibnu Majah. Hasiatus Sindi. Hasiah Sindi Ibnu Majah, boleh. Tapi karena fadail mestinya kitab fadail lebih diutamakan. Oke, enggak apa-apa. Istimbatnya? Istimbat. Nah ini saya masih bingung, Ustaz. Istimbat itu semua lafadznya apa kita milih saja? Soalnya kalau semua lafadz kan pasti istimbatnya beda-beda. Kadang apalagi hadisnya istimbat ini itu kesimpulan kamu dari baca kitabnya As-Sindi. Kitab As-Sindi itu cara memaknai hadis ini As-Sindi gimana? Nasi, istislahi, kiasi atau apa? Menurut kalau gitu kamu? berarti apa, Ustaz? Tafsiri dah. Istimbatnya. Istilahi nggak, Ustaz, berarti ya? Istislahi. Apa ini? Nasi guys. Nah, gitu. Dikoneksikan dengan nas atau dalam nas sendiri atau ada kiasnya di situ.
Kayak misalnya kayak nafilah. Kenapa dia mi'ah rakaah itu ditulis nafilah? Kan memang sudah mafhum. Kalau sholat wajib itu batasan rakaatnya jelas, nggak boleh ditambahin. Nggih. Ya kan? Objek. Ya. Nggih, objek hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang belajar. Baik belajar. Nah, ini baik belajar ilmu yang tentang perbuatan seperti fikih atau yang tentang hati seperti i'tiqad. Supaya mereka itu lebih semangat dalam sebentar. Kata supaya ini istilahnya apa? Istislahi atau makosidi? Makosidi. Nah, itu nanti masuknya. Istiadatnya istimbat makosidi. Karena inti maksud dari ini adalah ini gitu. Nah, itu maksudnya berarti menurut ulama hadis ini ya si As-Sindi ini bahwa dia mengartikan hadis ini dengan pemaknaan yang cenderung makosidi. Yeah. Nah, jadi berarti istimbatnya makosidi. Nah, terus objeknya hadis ini ke siapa? Ke orang-orang yang belajar. Apa orang kita belajar. umumkan manusia? Ya, semua orang. Semua orang yang belajar. Ini apakah tidak terbatas muslim non-muslim? Semuanya. Muslim, Ustaz. Muslim. Untuk apa? Untuk lebih semangat. Untuk lebih semangat mengutamakan ilmu daripada ritualitas. Lebih mengutamakan ilmu dan amal daripada ritualitas belaka. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Nah, konteks ini tergantung. Kalau untuk orang tua, ya konteksnya adalah belajar yang wajib saja. Untuk konteksnya anak-anak, maka begini, mengamalkan hadis ini. Begitu, itu harus clear. Makanya untuk siapa ini jelas, manusia yang bagaimana? Anak-anak. Ya, maka dia memperbanyak ilmu. Soal amal ntar dulu. Gitu loh. Jangan misalkan anak-anak ini di pesantren suruh puasa melulu. Ngajinya ngantuk, tidur. Ilmu. Karena dia calon ulama masa depan. Nah, nanti kalau udah tua, baru suruh wiridan, suruh puasa, cocok. Makanya ini pinter-pinter Anda. Untuk siapa, untuk apa, konteksnya apa bisa dijalankan. Nah, ini ijtihad jatuhnya, karena makna. Oke, kalau ini jelas, baru bisa digabungin. Nah, artinya sudah tadi jadi fikih hadisnya adalah hadis ini berkenaan dengan keutamaan ilmu, yaitu seyogianya para pengkaji ilmu itu datang sejak dini ke tempat, datang sejak lebih dahulu, lebih pagi daripada yang mengajar, sebagai wujud dia cinta akan ilmu. Nah, dan itu lebih bagus daripada sekian rakaat. Dia belajar satu bab saja, itu ya belajar satu bab saja itu lebih bagus daripada ini dan seterusnya. Ya kan? Nah, demikian yang dijelaskan oleh Imam As-Sindi dalam kitabnya ini. Dengan pola fikirnya yang makosidi. Titik. Nah, jadi hadis ini bisa berlaku untuk siapa saja, khususnya untuk muslim maupun non-muslim. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk manusia di segala usia. Ya, untuk senantiasa semangat untuk mencari ilmu sebagai bekal beramal supaya diterima Allah. Bagi anak-anak, konteks belajarnya adalah datang ke tempat guru, datang rajin ke belajar. Untuk
Orang tua konteksnya adalah dan seterusnya. Untuk para ibu-ibu, para istri, konteksnya adalah, paham ya? Nah, itu udah jadi fikul hadis namanya. Kalau ini masuk semua fikul hadis. Maknanya sudah sesuai yang dimauin oleh ulama, cara pemakaian hadis juga sudah sesuai dengan kitab, pengembangannya itu juga sudah sesuai dengan makosidnya yang sebagaimana dibawa oleh Imam As-Sindi. Nah, setelah kedua bikin faedah atau signifikansi magza. Nah, untuk konteks sekarang, bagaimana diamalkannya? Pentingnya hadis ini apa? Signifikansinya apa? Nah, dan seterusnya. Paham ya? Enggak, Ustaz. Nah, nanti diperbaiki itu di rumah. Nanti tadi yang catatan saya diperbaiki. Oke, selanjutnya. Oke, insya Allah. Motor suun sangat, Ustaz. Sami-sami. Monggo kelompok 5. Ya, mungkin gantian kasihan itu teman-teman yang putri. Gak kebagian. Masya Allah. Pengertian banget, subhanallah. Yo, santri putri, santriwati. Kelompok 3. Soalnya waktunya ini kan, Ustaz. Ya, Biar sama-sama. melihat ini. Beradil. Ya benar. Seperti itu, Ustaz. Monggo kelompok 3 putri. Kelompok putri, monggo. Monggo, pun sungkan. Dilanjutkan Putra Mawon dulu, Ustaz. Loh. Selang-seling. Dapat Ya, dari kelompok bawah. Kayaknya Falik mau maju, Ustaz. Kalau ndak ada, boleh nanti ke kelompok. Iya, kelompok 3 Mawon. Kelompok 3 Putri. Nggih, monggo. Ayo, kelompok selanjutnya kelompok siapa saja boleh? Oke. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Tentang bab puasa dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, konteks hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-juhi wal atas. Mananya banyak orang melaksanakan puasa tidak ia dapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Lugawi ini kalimat kam ai rubba li aktar ataupun kalimat li aktar. Karena beberapa penjelasan dalam hadis yang diterima atau kalimat-kalimat yang diterima dan didapatkan juga dalam kitab Ibnu Majah, terus ada juga dalam kitab-kitab lain, ini tidak menggunakan kam, tapi menggunakannya lebih kepada rubba so'imin. Jadi dihilangkan kam min so'iminnya. Kategorinya ini bisa dikatakan tahib puasa. Sebelum, ntar dulu. Sebentar. Kam ini itu artinya banyak atau kebanyakan orang. Banyak orang atau kebanyakan orang. Yang benar yang mana? Banyak orang.
Bukan kebanyakan orang. Banyak orang, banyak orang. Banyak apa kebanyakan? Banyak orang. Beda loh. Tambah kesamaan sama asli itu beda dalam bahasa Indonesia. Nah ini nanti dikaji. Kira-kira yang benar itu yang memuat kata ruba lil aksariyah itu kebanyakan atau banyak orang. Nah itu nanti dikaji lagi yang benar yang mana, kebanyakan orang ataukah banyak orang. Kalau banyak orang itu lebih dari 3. Itu banyak. Tapi kalau kebanyakan berarti dalam satu kampung mayoritas makna aksariyah. Nah, kalau sesuai dengan makna lugawi yang kamu cantum, kebanyakan. Ya, yang terjadi realita zaman sekarang seperti itu. Nah, makanya ini tadi nanti menerjemahkannya harus konsisten. Kalau pemahaman kam min so'imi itu rubalil aksariyah, maka terjemahnya kebanyakan orang, mau di orang Jawa Timur, mau orang Jawa Tengah, kebanyakannya kalau puasa adalah, nah, itu pakai rubalil aksar. Tapi kalau pakai kam saja, berarti cukup kamin itu dalam bahasa Arabnya itu cuma menunjukkan banyak. Berarti kalau dalam satu kampung 3 orang, ya banyak gitu loh. Faktanya gimana? Banyak apa kebanyakan? Halo? Sinyalnya mati. Oke. Mohon maaf, bisa kembali tadi nggak terdengar. Oke, lanjut. Bentar saya buka dulu. Alhamdulillah. Aduh, nggak bisa dibuka nih. Mau Ustaz, nggak bisa dibuka di share screen. Kirim ke temannya, nanti temannya yang share, yang bagi yang bisa. Halo, ayo yang lainnya. Yang Putri belum nih, yang Putri nih. Iya, Ustaz. Yang Putri dulu, Ustaz. Oh ya udah, monggo kalau nggak apa-apa.
Ya. Ayo. Apakah kelihatan Ustaz? Belum. Kelihatan Ustaz ya? Nah, ini kelihatan. Kelihatan. Nah. Ustaz, ini tentang hadis tentang beratnya dosa akibat riba. Nggak kelihatan saya. Bisa lebih jelas lagi ya. Dimiringkan HP-nya Mbah Wil. Siap. Bentar. Waqala alaihi salatu wassalam dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasina zaniyatan. Ini secara simpelnya uang dirham yang dihasilkan dari riba yang dimakan oleh seorang laki-laki seseorang sedangkan dia tahu, maka itu lebih berat dosanya daripada dosa 33 orang yang zina. 36. 36 guys. Nah, jadi ini untuk lugawi yang harus dipahami ini min sitten wasalasina zaniyah. Ya, 33 ini menunjukkan adat maklum, jumlah asli angka 33 ataukah dia punya makna lain. Nah, itu nanti pendekatan bahasa tentang jumlah-jumlah begini. Itu zaniyah gitu ya. Lugawi, oke. Kategorinya apa? Tarhib. Nah, tarhib mendorong, semangat mendorong. Kalau tarhib itu menakuti. Apa nakutin itu? Jawa bilang itu mewanti-wanti. Nah, tarhib. Nah, jadi at-tarhib fi riba. Artinya fi aklir riba. At-tarhib fi aklir riba. Ulama yang dirujuk Mula Ali Al-Qori, kitabnya Mirqatul Mafatih. Nah, gimana pendapat ulama ini tentang hadis ini? Bagaimana makainya hadis ini? Nah, gimana kesimpulannya? Ini itu mungkin sarah itu ya. Dirhamun ay asyahsu wa huwa ya'lamu ay annahu riba wa kada ilam ya. Jadi ini hukum dosa tersebut itu ketika seseorang tersebut tahu. Wa kada ilam ya'lam lakinnahu qasara ta'allum sembrono di dalam belajar, tidak mau belajar. Di annala immata al-haqqu al-muqassira bi ta'allumi al-wajib alaihi ainan fil alim. Jadi ini untuk kasusnya untuk orang yang bahwa ya'lamu itu untuk orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tetapi dia roboh, tidak mau belajar. Coba lihat nasnya coba lihat. Nanti di garis bawah lihat nih. Wadzahiru annahu urida bihi al-mubalaghah zajron. Itu kuncinya. Urida bihi al-mubalaghah zajron. Zajr itu apa artinya? Supaya orang perhatian, digertak. 36 pezina loh. Wah, dari zajron. Jadi model pemahamannya apa? Kalau istimbati nasi pakai kias. Kiasi istislahi atau ini? Kias. Kias sih. Kan menyamakan kepada orang yang zina. Istimbat kiasi. Kiasnya itu kepada kias yang tertulis ya. Tertulis itu sama dengan zina. Berarti nasi dia. Kias tapi kiasnya tertulis. Berarti ini. Kalau kiasnya kepada yang eksternal, maka dia istimbat kiasi. Tapi kalau kiasinya masih tertulis di dalam teks, maka dia istimbat nasi. Bisa. Tapi bisa enggak? Ini diartikan sebagai istimbat makosidi.
Bisa. Nah, di mana tulisan istimbat maqasidinya ada di mana? Di teks bagian mana? Ila khotimatis su'i yu'addi bisahibihi ila khotimatis su'i. Karena ini termasuk hifduddi ini itu kan termasuk muqaddamun ala jami'i al-maqasid. Bagus, betul sekali. Hasan ala tolabil halal. Ini sebenarnya dia menganjurkan untuk cari yang halal. Berarti itu memang level teksnya itu jangan makan riba, itu artinya perintah untuk dianjurkan cari yang halal. Jadi maqasidinya tadi yang Anda sebutkan itu betul, ditambah lagi, yaitu al-hassu ala tolabil halal. Nah, berarti itu kuncinya istimbat yang diberikan oleh Imam Mula Al-Qari. Jadi istimbat di sini tidak hanya satu, nasi saja enggak. Oh, ada nasi, ternyata ada lagi apa tadi tuh? Maqasidi masuk. Betul, Pak. Nah, jadi setiap istimbat kita punya cantelan. Misalnya kita bilang nasi, maka cantelannya adalah urida bi al-mubalaghah. Kata mubalaghah itu kan melebay-lebaykan. Dalam tanda petik lebaynya ya, membesar-besarkan. Nah, itu kan kategori ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah ya, membesar-besar, ta'zimu syai'. Nah, itu masuk kategori nasi. Tapi kalau dilihat semangat penulisannya lanjut, itu adalah maqasidi. Oke, apa namanya, nasi. Yang menarik ini ada tulisan wa hikmatul adat al-khos. Di antara pelajaran kenapa kok disebut 33 tadi. Itu hikmahnya apa sih? Mufawwadun ila syari'. Enggak tahu, ya pokoknya bunyinya begitulah. Begitulah Rasulullah bilang udah. Ya begitu ngono kuwi. Nah, tapi ada tafsiran wayah tamilu. Nah, dan seterusnya. Mungkin saja. Nah, ini udah mulai kiasi ini. Kiasi ke yang lain. Nah, jadi nanti Anda bisa merunut. Kalau kita bilang istimbat nasi di bagian ininya, istimbat kiasinya di bagian ininya, istimbat maqasidinya di bagian ininya. Berarti itu ditulis semua. Ada 3 model varian untuk memakai hadis ini. Nah, di dalam kerangka fikirnya si ulama Mula Ali Al-Qari rahimahullah. Nah, ini nanti bisa Anda tiru. Satu hadis punya model berpikir variannya banyak. Paham ya? Selanjutnya untuk objeknya apa objeknya? Untuk siapa ini? Untuk manusia. Orang muslim. Ya, gitu. Jelas. Tapi apakah semua orang muslim yang berkaitan dengan riba? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Riba itu kaitannya dengan hukum perniagaan. Jasa maupun barang. Berarti di sini dikaitkan kepada nasihatnya untuk seluruh manusia, khususnya orang Islam, lebih khusus lagi mereka yang bergerak di bidang perniagaan. Bisnis, baik jasa maupun barang. Untuk apa? Untuk menjaga diri ya sosialnya. Dari apa? Dari apa? Aura atau dari asap kebisingan kedoliman. Kalau orang riba itu kan dolim dan mendolimi. Yazlimun wala la tazlimuna wala tudlamun. Di Quran kan gitu. Jadi bikin aura sosial jadi jelek itu karena terjadi saling mendolimi. Yang kaya mendolimi yang miskin mau saja didolimi. Jadi untuk apa? Untuk menjaga diri dan sosial dari aktivitas saling dolim mendolimi. Konteksnya apa? Konteks sosial, muamalah, khususnya al-bai'. Nah, mau beul manfaah atau beul maddah. Nah, beul manfaah itu apa? Jasa. Beul maddah, barang. Nah, sudah ketemu kan objeknya siapa?
apa, sama konteksnya untuk orang yang bagaimana, maka ini nanti dinarasikan dalam bentuk paragraf. Muncul nama Mula Al-Qori, muncul nama kitabnya, muncul nama pemaknaannya Mula Al-Qori, dan beserta pola fikirnya. Nah, kira-kira begitu kayak tadi yang pertama saya ambil contoh itu. Oke, mabruk, sudah oke. Tinggal nanti dinarasikan seperti itu. Oke, yang lainnya. Ustaz, terima kasih. Kira-kira begitu fikul hadisnya. Lanjut. Ayo lanjut. Lanjut. Yang lain mana? Putri belum Putri. Oh, Putri belum. Kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 5 masih OTW, Ustaz. OTW. Oke. Kalau misalnya Putri. Kelompok 13. Yang Putri dulu, Ustaz. Gantian. Ustaz, kelompok 14. Ustaz, itu lagi. Kelompok 14. Oke. Halo? Oke, Ustaz. Proses share-screen, Ustaz. Oke, ditunggu. Halo?
Ya, coba. Ya kelihatan dimiringin. Kembali ke layar tadi. Iya. Ngapunten nggih Ustaz. Kecil nggih Ustaz kelihatannya. Dimiringin. Apa namanya? Dimiringin HP-nya, dimiringin. Itu, Mbak. Apa otomatis itu loh. Yo. Rotasi, kunci rotasi. Ya. Nah. Sama. Alhamdulillah. Oke. Niki persoalannya tentang keutamaan tauhid. Oke. Man syahida la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harramallahu an-nar alaihi. Harramallahu alaihi an-nar. Nah, oke. Nggih. Barang siapa bersaksi. Ayo baca no. Nggih. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka atas dirinya. Oke, masuk kategori niki napa targhib apa tarhib? Targhib. Targhib, betul. Masuk tadi targhib. Babut targhib. Nah. Terus lugawinya apa yang perlu digarisbawahi? Niku mawon kados Ustaz. Anar niku kan biasanya kalau di kamus itu api. Tapi mungkin ini sudah maklum kalau anar itu neraka ngoten. Oke, sebelum ke neraka, man syahida perbuatan. Bersaksi perbuatan. Balasannya adalah haramallah, Allah berbuat dia ditahan nggak masuk neraka. Nah, gitu kan? Jadi ada syahida, ada harroma. Ya enggak? Nggih, syahidah haraman. Oke, syahidah sama harroma. Berarti dua kata ini yang harus karena nar sudah maklum, jadi nggak perlu diutek-utek lagi karena udah maklum nar di sini. Nah, kata syahidah sama harroma ini itu berarti syahidah itu yang bicara syahadat di awal kali, ataukah orang yang sering baca asyhadu an la ilaha illallah, kayak misalkan saya sholat kan asyhadu an la ilaha illallah. Ataukah syahidah di sini maksudnya orang yang masuk Islam? Kalau diartikan orang yang masuk Islam, saya nggak masuk. Karena bapak saya orang Islam, saya otomatis. Ya dong, saya nggak pernah bilang asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi maksud syahidah di sini itu orang yang baru masuk Islam ataukah yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah minimal sholat. Nah, apa arti syahidah di sini? Kalau di sini diartikan oleh imam siapa ini? Kamu pakai kitabnya siapa ini? Lugawi ini. Lugawinya siapa? Yang syahidah itu di Lisanul Arab. Lisanul Arab. Artinya? Enggak diartiin. Apa syahidah di sini? Syahidah min asma'illah. Azza wa jalla asyahid. Nggak nyambung. Asyahid min asma'illah al-amin fi syahadatihi. Nyambung nggak? Nggak. Nggak. Asyahid alladzi la yaghibu an ilmihi syai'. Nah, ini baru nyambung yang terakhir. Yaitu syahidah di sini itu artinya apa? Pengetahuan apa ucapan? Pengetahuan.
Pengetahuan. Berarti kalau ini pengetahuan, berarti man syahida di sini artinya terjemahan ada barang siapa meyakini. Nggih. Nah, sementara kamu terjemahnya apa ini? Salah Ustaz, nggih. Bukan salah. Saya bilang bukan salah. Cantelannya dipertanyakan. Cantolannya dipertanyakan. Kalau pakai cantolan ini, syahida itu artinya meyakini. Alladzi la yaghibu an ilmihi syai'. Berarti yakin, no? Cantelan saya ini. Paham nggak? Kalau kamu mengartikan sebagai bersaksi, cantelan kamu mana? Nah, itu maksud saya. Kalau paham ya? Berarti man syahida di sini artinya meyakini menurut cantelan ini. Berarti meyakini. Menurut cantelan ini. Makanya kalau kamu kata bersaksi, pertanyaan adalah bagaimana yang nggak bersaksi? Kayak saya kan nggak bersaksi karena bapak saya Islam. Nggak bersaksi saya. Ini udah beda kita fikih hadisnya. Nah, makanya supaya tidak terjadi perbedaan ini, cantelanmu mana? Gitu. Nah, ini cantelannya. Paham? Paham. Nah, jadi cara mengartikan itu begitu, mana mengertinya. Terus kata harrama. Apa coba bawah, lihat kata harrama. Harrama di situ artinya apa? Al-hirmu bil kasr. Wal haramu naqidul halal, lawan kata dari halal. Wajamuhu hurum. Nyambung nggak? Nyambung Ustaz. Lawannya halal. Lawannya halal. Nah, apa bedanya harroma yahrumu harroma yuharrimu tahriman, yang harromanya itu ketika al-hirmu. Hirman. Haruma yahrumu haroman, ataukah haruma yahrumu hirman. Baru dimutaadikan menjadi harroma. Soirullah kan. Nah, ya kan? Berarti kamu harus nyari harroma di sini dikata haruma yahrumu haroman atau haruma yahrumu hirman. Hirman itu magrin. Al-hirmu. Kamu magrin ya? Pager, hir. Hirmani. Nah, hirman. Itu pager magrin. Berarti menjaga. Maka Allah menjaganya dari neraka. Tapi kalau kamu ngerti sih, mengharamkan. Cocok nggak? Mana yang lebih sesuai nih? Mengharamkan atau menjaga dari neraka? Menjaga. Kalau menjaga berarti hirmun. Kalau menjaga berarti hirman. Kalau hirm. Nah, tapi kalau kamu dari kata mengharamkan berarti kata haram. Lebih cocok yang mana? Kalau haram lawannya halal. Berarti berkaitan dengan syariat halal haram. Oh, berarti ya hir Ustaz. Hirman, pakai kasroh. Nah, berarti di sini menerjemahkan maka Allah menjaganya dari neraka. Oh. Cantelannya mana? Ini hirm. Kalau pakai mengharamkan boleh nggak Ustaz? Nah, nanti orang diskusi linguistik lagi. Kata haram berarti kaitannya dengan hukum. Kan di akhirat sudah nggak ada hukum. Yang ada hanya ketetapan Allah. Hukum halal haram kan di dunia. Betul ya? Jadi makna yang cocok untuk mengerti hadis adalah barang siapa meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka Allah pasti akan menjaganya dari neraka. Cantelanmu apa ngomong menjaga itu? Nih. Hirm bil kasroh. Cantelanmu apa? Syahida. Nih. Alladzi la yaghibu an ilmi syai'. Nah, itu maksud saya mengerti hadis di situ. Ayo, enakan yang mana? Nah, enakan yang pakai cantolan atau yang main kira-kira?
Kayak pakai cantolan. Gitu ya. Oke, itu berarti pakai cantolan, Ustaz. Pakai cantolan. Istihadnya berarti istihad tentang bahasa, maksudnya istimbat nafsi, hakiki, betul. Hakiki, betul. Oke, objeknya siapa? Seluruh umat manusia. Untuknya untuk apa? Oh iya, belum nyari. Untuknya untuk apa? Untuknya untuk apa? Orang bersyariat itu untuknya apa? Motivasi agar masuk Islam. Untuknya apa? Untuk dia selamat dari murka Allah. Selamat dari api neraka. Kan ada di sini nih pendakwah tadi ngomongnya apa? Selamat artinya dijaga, artinya selamat kan? Untuk selamat dan mendapatkan penjagaan dari Allah. Oke? Konteksnya apa? Konteksnya adalah bagi seluruh orang yang sudah berakal, akil balik. Konteksnya apa? Konteksnya apa lagi? Dia dalam kondisi sehat, tidak ada apa-apa. Kalau dalam kondisi di bawah paksaan, maka tidak. Tidak. Oleh karena itu, ya. Kalau orang yang sakaratul maut terus dikasih ini berarti jatuhnya sama nggak, Ustaz? Nah, berarti kamu cari ulama yang menggunakan hadis ini di dalam konteks sakaratul maut, ada nggak? Ini kita Muslim, Ustaz. Ada nggak yang memakai hadis ini dalam sakaratul maut? Ada. Kalau iya, berarti kata syahidah itu artinya barang siapa melafalkan. Jadi kita punya dua makna. Satu makna meyakini, satu lagi melafalkan la ilaha illallah. Karena konteksnya untuk orang sakaratul maut. Ada nggak yang memakai hadis ini di konteks itu? Ada, Ustaz Niki. Nah, ini bagus ini. Nah, ini berarti nanti makna hadisnya makin meluas. Berarti tadi petunjuknya dari ulama yang pertama tadi, terus yang kedua ulama ini, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Tinggal nanti digabungkan di objek hadis. Untuk yang sakaratul maut, maka hadis ini dimaknai sebagai pelafalan talqin. Adapun untuk ini, nah seterusnya. Nah, kalau sudah komplit, setiap kotak-kotak diisi, tinggal digabungkan dalam bentuk narasi paragraf. Maka hadis ini maknanya, artinya fikih. Siapa saja yang meyakini la ilaha illallah Rasulullah, maka Allah akan menjaganya dari api neraka. Al-Imam, siapa yang pertama tadi namanya? Imam siapa yang pertama tadi? Kamu tunjuk. Imam siapa yang pertama? Yang paling pertama. Pendakwah itu siapa maksudnya? Ulamanya siapa nama pendakwahnya tadi? Oh, belum nemu namanya, Ustaz. Enggak, yang sarah lugawi itu dari bahasa. Nah, ini Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih Mulail Qori Sunan Tirmidzi. Mana wujud Mirqatul Mafatih, dia ngomong apa dalam hadis ini? Berkenaan hadis ini apa yang dia pandang? Pandangan dia gimana? Kitab Mirqatul. Kitab ini maksudnya itu di dalam kitab ini hadis ini dimaknai bagaimana? Dipakai bagaimana? Niki kalau yang Mirqatul niku cuma ngoten mawon, Ustaz. Apa? Nukilan dari Sahih Muslim. Iya, tapi dia ada komentarnya enggak? Boten. Coba. Nah, pasti ini sebelum dan sesudahnya mana? Mas Salis. Pasti ada komentar, karena ini kitab syarah. Masa kitab syarah ngasih hadis doang, pasti ngasih syarahnya lah. Nah. Ini namanya matan. Ini kamu cari komentarnya
Sahih Muslim punya komentar namanya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Nah, itu coba lihat komentarnya. Jadi nanti Imam Nawawi sebagai seorang dai dan ahli fikih, komentarnya hadis ini begini gitu. Bukan kok teks hadisnya yang kamu tampilin, tapi ulama ngomong apa tentang hadis ini. Itu kira-kira. Paham? Paham. Nah, mudah ya, nanti tinggal dinarasikan. Setelah dinarasikan, artinya kotak-kotaknya digabungin dalam satu paragraf. Imamnya disebutkan di situ. Nah, baru terakhir signifikansi atau makna atau maghza. Kira-kira hadis ini untuk masa sekarang apa yang bisa terkait dengan ini? Bisa problem sosial, bisa problem pribadi, bisa ini, gitu. Dan seterusnya. Oke. Siap, Ustaz. Kira-kira begitu fikul hadisnya. Paham ya caranya ya? Oke, paham. Ayo yang putri lagi. Selanjutnya terakhir nih, kayak sudah 4:30. Sekarang, Ustaz. Afwan. Nah, mantap. Oke, satu kali lagi. Yang perempuan. Halo? Yang lainnya sudah cukup? Nah, cukup. Yang lainnya udah ngerti caranya, ritmenya. Jadi nanti hari Senin saya lihat dari kotak-kotak tadi terisi, semuanya lengkap, sama narasi paragrafnya kayak apa. Ulamanya itu kalau contoh kan satu ya, mungkin Anda bisa nambahin berapa ulama gitu. Sehingga hadisnya punya makna lebih luas. Karena Pak, karena kita tahu ritme pemakaiannya. Ritme cara pemakaian hadis tersebut. Nah, baru saya lihat nyambung nggak dengan signifikansi atau makna yang kekinian gitu. Jadi biar urut gitu loh, ke bawah gitu. Kira-kira begitu fikul hadis. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian, dah 4:30. Atau ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana kalau hadisnya itu nggak ada di kitab Masadir Asliyah? Maksudnya kitab-kitab hadis. Nggih, Ustadz. Kalau nggak ada ya tinggal dikosongin saja. Pakai pendekatan bahasa. Menurut mu'jam lughahnya ini begini gini. Karena nggak ada ya sudah, namanya nggak ada mau gimana lagi. Itu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Misalkan gimana ulama memakai hadis ini? Oh nggak pernah ada nih. Ya sudah, karena nggak pernah ada ya sudah. Tapi aku yakin ada, karena hadis itu kan umurnya udah 15 tahun. Masa selama 15 tahun nggak ada satu manusia pun yang komentarin? Nah, nggak mungkin loh. 15 tahun, 15 abad. Nggak mungkin nggak ada ulama yang komentarin. Pasti pernah ada. Mau sedikit, mau singkat, mau banyak, pasti pernah ada. Tapi kalau saking nggak adanya, ya sudah, mungkin nggak nemu gitu kan. Nanti dicukupkan dengan pendekatan bahasa. Nah. Enggak, Ustadz. Kalau di kitab-kitab lain itu ada, cuman di kitab Masadir Asliyah aja yang nggak ada. Begitu, Ustadz. Oh, kalau jadi kayak gimana?
Kita menemukannya itu di kitab kayak Tarikh Ad-Dhahabi itu, Ustaz. Terus ternyata ada yang bilang kalau itu bukan kitab Masadir asliyahnya gitu. Oh, jadi kalau Masadir asliyah, Kutubul Ummahat itu terkait mereferensikan hadis ini di mana? Itu studi takhrij itu. Itu studi takhrij. Misalnya di sini itu ada nggak di Kutubul Ummahat, kitab-kitab pokok, kitab-kitab babon dalam hadis. Itu namanya Masadir asliyah. Itu berkenaan dengan takhrij. Takhrij itu di antara maknanya, kan ada 5 makna takhrij itu. Dalam itu Tohan, Mahmud Tohan itu ada 5 takhrij. Di antaranya adalah kita mereferensikan kira-kira hadis ini berada di kutub ummahat yang mana? Di Ibnu Majah kah? Nasai kah? Ahmad bin Hambal kah? Nah itu takhrij namanya. Mereferensikan gitu. Di kitab ini kah? Di kitab itu kah? Gitu. Nah, cuman kamu ketemu hadis ternyata nggak ada di Kutubul Ummahat, kitab-kitab babon. Nah, itu berarti alokasinya ilmunya ilmu takhrij, ilmu sanad. Ilmu takhrij. Nah, saya membahasnya di ilmu pemaknaan saja. Kalau nggak ketemu gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, kita fokusnya di pemaknaan. Bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi, Ustaz. Silahkan. Oke. Oke, kalau nggak ada ya saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kurang ya. Senin insya Allah kita kondisikan lagi. Iya, Ustaz. Ya mohon maaf ini. Soalnya ya saya juga tadi pagi nungguin ya. Saya ada seminar itu dulu pagi tadi, jadi mohon maaf telat. Jadi sehingga dempet-dempetan waktu, tapi ya mudah-mudahan semoga bermanfaat, kekhilafan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, sehat walafiat untuk keluarga, handetolan yang kita sayangi, para guru, ya, para guru-guru kita, mudah-mudahan sehat semua walafiat, rizki melimpah buat kita semua, dan senantiasa berbahagia dan jaga kesehatan selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ustaz. Thank you. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin untuk